Banyak manusia tekun beribadah. Sholatnya lengkap, tak pernah tertinggal. Zikirnya teratur, disusun rapi dalam hitungan. Ruku dan sujudnya tertib, sesuai tuntunan. Dari luar, segalanya tampak sempurna, seakan ia telah menunaikan seluruh kewajiban dengan penuh kesungguhan. Namun ada sesuatu yang terasa ganjil setelah ia bangkit dari sajadah. Lidahnya masih tajam. Kalimat-kalimatnya mudah melukai, meski dibungkus dalih kebenaran. Matanya cepat menghakimi, menilai siapa yang lebih lalai, siapa yang kurang taat. Dan hatinya, alih-alih lapang, justru sempit terhadap sesama. Ia berdiri rapi di hadapan Tuhan, tetapi berjalan keras di tengah manusia. Di hadapan orang lain, ia tampak saleh. Geraknya meyakinkan, ucapannya sering mengutip ayat. Penampilannya mencerminkan ketertiban ibadah. Namun, di hadapan langit, ibadah itu seperti wadah tanpa isi. Bentuknya indah, gaungnya nyaring, tetapi tak membawa kesejukan bagi siapapun. Ia seperti lonceng yang berbunyi keras, namun tak pernah menghadirkan arah. Di titik inilah sebuah pertanyaan sunyi muncul. Pertanyaan yang jarang ingin kita dengar. Apakah semua yang kita lakukan benar-benar ibadah? Atau hanya ritual yang berulang? Ritual memang bisa dilakukan oleh tubuh. Ia bisa dihafal, dijadwalkan, dan disempurnakan secara teknis. Tetapi ibadah sejati menuntut lebih dari sekedar gerakan. Ia menuntut kehadiran. Ia menuntut hati yang ikut sujud, ego yang ikut runtuh, dan kesadaran yang ikut menyala. Ibadah sejati tidak berhenti di sajadah. Ia seharusnya ikut berjalan keluar bersama kita. Menjadi nada suara yang lebih rendah, menjadi tatapan yang lebih lembut, menjadi kesabaran yang tumbuh di tengah perbedaan. Jika setelah sholat amarah masih mudah meledak, ibadah sejati tidak diukur dari lamanya seseorang berdiri. Bukan pula dari banyaknya rakaat, panjangnya doa, atau indahnya susunan kalimat yang terucap dari bibir. Sebab, semua itu masih bisa ditiru oleh tubuh. Masih bisa dihafal oleh ingatan, dan masih bisa dijalankan tanpa benar-benar hadir. Ukuran ibadah yang sebenarnya terletak di tempat yang lebih dalam. Ia diukur dari seberapa jauh ego ditumbuhkan, dan seberapa lembut akhlak yang lahir setelah salam terakhir. Salam seharusnya bukan penutup. Ia adalah jembatan, penghubung antara perjumpaan dengan Tuhan dan perjumpaan dengan manusia. Jika sholat telah selesai tetapi amarah masih mudah menyala, jika zikir telah usai tetapi hati masih gemar merasa paling benar, maka ada bagian dari ibadah yang belum benar-benar hidup. Sholat yang hidup menenangkan amarah, bukan karena masalah menghilang, melainkan karena hati tidak lagi ingin menang sendiri. Ia belajar menerima, belajar menahan, belajar merendah. Orang yang sholatnya hidup tidak sibuk memperdebatkan kesalahan orang lain. Ia terlalu sibuk menjaga dirinya agar tidak tergelincir. Ia lebih cepat meminta maaf daripada mencari pembenaran. Lebih memilih diam daripada melukai. Begitu pula zikir. Zikir yang hadir bukan sekedar bunyi yang berulang. Ia adalah kesadaran yang menetap. Kesadaran bahwa setiap kata didengar, setiap niat diketahui, setiap sikap dicatat. Zikir yang hidup mengubah cara memandang. Perlahan hati berhenti menilai dan mulai memahami. Berhenti curiga dan belajar berprasangka baik. Berhenti menuntut dan mulai mengasihi. Bukan karena manusia tiba-tiba menjadi sempurna, melainkan karena hati mulai melihat dengan cahaya, bukan dengan ego. Mengapa ibadah sering gagal mengubah? Mengapa seseorang semakin rajin beribadah, tetapi justru semakin keras dalam sikap? Mengapa lisan masih mudah menyakiti, padahal dahi sering menyentuh sajadah? Karena ego pandai menyamar. Ego jarang datang dengan wajah kasar. Ia tidak selalu hadir sebagai kesombongan yang terang-terangan. Justru sering ia mengenakan pakaian takwa, halus, rapi, dan terlihat soleh. Ia berbisik pelan di dalam hati. Aku sudah lebih taat. Aku lebih rajin daripada yang lain. Aku sudah berada di jalan yang benar. Bisikan itu tidak terdengar keras, namun perlahan ia menggeser pusat ibadah.
dari Allah menuju diri sendiri. Ego bersembunyi di balik hitungan amal. Ia merasa aman dalam angka. Berapa rakaat, berapa wirid, berapa ayat, berapa sodakoh. Semua dicatat, semua dihitung, semua dibandingkan. Padahal Allah tidak pernah membutuhkan laporan angka. Ia menimbang kehadiran hati, bukan banyaknya gerakan. Ketika ego menyusup, ibadah berubah fungsi. Ia tidak lagi menjadi sarana merendah, melainkan alat untuk merasa lebih tinggi. Bukan lagi jalan mendekat, melainkan tangga untuk melihat ke bawah. Disinilah bahaya terbesar ibadah. Bukan pada kelalaian, melainkan pada kepuasan rohani. Rasa puas membuat seseorang berhenti bertanya, berhenti mengoreksi diri, berhenti merasa perlu memperbaiki hati. Ia merasa sudah sampai, padahal baru saja mulai berjalan. Ego yang religius tidak membuat seseorang meninggalkan ibadah. Justru ia menjaganya dengan disiplin. Namun di saat yang sama, ia menutup pintu empati. Ia mempersempit kasih. Ia mengeras dalam kebenaran versinya sendiri. Ia mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat retak di dalam dirinya. Ia cepat menilai yang berbeda, tetapi lambat menyadari kekurangan sendiri. Padahal ibadah sejati selalu membuat seseorang merasa kecil. Semakin dekat kepada Allah, semakin ia sadar betapa luasnya kekurangan diri. Semakin ia tunduk, ia semakin takut merasa paling benar. Jika saat ibadah berhenti pada gerakan, ia berubah menjadi kebiasaan kosong. Tubuh hadir, hati tertinggal. Ritual dijalani, namun jiwa tetap jauh. Seseorang bisa mendekuk lutut, membungkuk, dan bersujud tanpa sadar bahwa hatinya masih melayang di antara kecemasan, keinginan, dan amarah. Ritual memang pagar yang menjaga. Pagar itu penting, menahan jiwa dari tersesat, memberi batas agar tidak hanyut dalam dunia. Tetapi pagar bukan rumah. Rumah yang sebenarnya adalah kehadiran. Hadir dalam setiap tarikan napas, hadir di setiap gerakan, hadir di setiap niat yang berbisik, "Aku untukmu ya Allah." Tanpa ruh, ibadah hanya menggugurkan kewajiban, bukan membangunkan kesadaran. Ia seperti daun yang jatuh di tanah, tampak cantik, namun tidak memberi manfaat bagi pohon. Seperti air yang mengalir di permukaan, tidak menyentuh akar kehidupan. Gerakan bisa tepat, hitungan bisa benar, suara bisa merdu, tetapi hati tetap gersang. Ibadah yang hidup membuat seseorang berhenti sejenak untuk mendengar. Mendengar bisikan hati sendiri, mendengar ketakutan, mendengar harapan, dan di atas semua itu, mendengar suara Allah yang lembut namun pasti. Tanpa kehadiran itu, sujud hanyalah tubuh membungkuk, ruku hanyalah punggung menunduk, zikir hanyalah kata yang menguap sebelum sempat menembus jiwa. Ritual tanpa ruh membentuk manusia yang disiplin tapi hampa. Ia bisa tampak soleh di mata orang, tetapi di mata langit, ibadahnya bagai cangkang kosong, indah di luar, hampa di dalam. Hanya gema tanpa gema yang menyejukkan. Maka setiap gerakan harus menjadi jembatan, dari tubuh menuju hati, dari hati menuju kesadaran, dari kesadaran menuju kehadiran sejati. Ketika sholat membuat amarah mereda, zikir menumbuhkan kasih, dan doa membangun kesadaran, itulah ibadah yang hidup. Itulah rumah yang sesungguhnya. Bukan sekedar pagar, bukan sekedar rutinitas, melainkan tempat jiwa. Sujud adalah titik terendah tubuh dan titik tertinggi jiwa. Namun banyak orang bersujud tanpa benar-benar jatuh di dalam dirinya. Dahi menyentuh sajadah, tetapi hati masih berdiri tegak. Tubuh tunduk, lidah diam, namun hati masih menari di dunia sendiri, menghitung, menilai, berharap, atau meremehkan. Sujud sejati mematikan keakuan dan menghidupkan ketundukan. Ia bukan sekadar posisi fisik, bukan hanya keharusan ritual. Ia adalah momen di mana manusia berhenti berpura-pura kepada diri sendiri. Di sanalah segala kesombongan dan tuntutan ego meleleh, digantikan oleh kesadaran bahwa diri hanyalah hamba yang lemah, yang bergantung sepenuhnya pada Yang Maha Kuasa. Di dalam sujud, jiwa menemukan ruang untuk menundukkan keraguan,
kemarahan, dan keserakahan. Ia belajar diam bukan untuk hening dari dunia, tetapi untuk hadir bagi Tuhan dan bagi hatinya sendiri. Ia belajar bahwa ketundukan sejati bukan tentang penampilan, melainkan tentang pengakuan. Aku kecil, engkau besar. Sujud yang hidup meresap ke dalam setiap gerakan selanjutnya. Bangkit dari sajadah bukan sekadar kembali berdiri, tetapi berdiri dengan hati yang lembut, pandangan yang lapang, dan lisan yang menahan tajamnya penghakiman. Sujud yang benar menyalurkan ketundukan ke seluruh kehidupan. Di meja kerja, di jalanan, di rumah, dalam ucapan, dan dalam diam. Jika ibadah hanya berhenti pada tubuh, maka sujud hanyalah kepala yang menempel pada kain. Jika hati hadir, maka sujud adalah titik di mana manusia menyalakan cahaya. Cahaya yang menembus kegelapan ego, cahaya yang menyejukkan hati, dan cahaya yang menuntun setiap langkah menuju kasih dan pengertian. Sujud sejati mengajarkan, rendah hati itu tinggi nilainya. Diam itu lebih tajam daripada kata, dan tunduk itu lebih kuat daripada menuntut. Di sanalah ibadah menjadi hidup, bukan sekadar ritual. Menjadi jalan, bukan sekadar kewajiban. Menjadi rumah bagi jiwa, bukan hanya pagar bagi tubuh. Zikir bukan tentang jumlah, melainkan kesadaran. Mengulang namanya berulang kali tidak berarti jika hati tetap gaduh. Mata tetap menilai, dan lisan tetap tajam. Nama Allah yang diucap dengan hadir akan menenangkan dada, melembutkan laku, dan melahirkan kasih. Zikir yang hidup tidak hanya terdengar di masjid, tetapi tercermin dalam setiap gerak kecil. Dalam sabar menghadapi kesalahan orang lain, dalam menahan amarah yang ingin meledak, dalam sikap memaafkan ketika hati paling ingin membalas. Setiap ucapan, bila hadir dengan hati, adalah gemah dari jiwa yang merindukan kedekatan. Zikir mengubah cara kita memandang dunia, dari menuntut menjadi memberi, dari menilai menjadi memahami, dari mencurigai menjadi mengasihi. Ketika zikir menembus kesadaran, ia menjadi bisikan lembut yang menuntun langkah sehari-hari. Ia menegur tanpa suara, mengingatkan tanpa memaksa, dan menyinari kegelapan hati yang sering tak tersadari. Bahkan dalam diam, zikir yang hidup berbicara, "Aku hadir di hatimu, bukan hanya di bibirmu." Inilah rahasia ibadah yang sejati, yang meresap ke setiap detik, bukan hanya ke setiap ritual, yang membentuk perilaku, bukan sekedar mengisi waktu, yang menumbuhkan cinta, bukan hanya menghitung kata. Zikir yang hadir menjadi jembatan antara hati yang rapuh dan kasih yang abadi. Ia mengajari bahwa kekuatan sejati bukanlah pada jumlah pengulangan, tetapi pada kedalaman hadir dan ketulusan niat. Tidak semua ilmu adalah cahaya. Banyak pengetahuan membuat kepala tegak, tetapi hati kaku. Banyak kata bijak yang terdengar, tetapi jiwa tetap gelap. Ilmu sejati tidak meninggikan, tetapi merendahkan. Ia tidak membuat seseorang merasa benar, tetapi membuatnya merasa kecil di hadapan Allah. Sadar betapa luasnya samudera hikmah yang tak terjangkau. Ilmu yang hidup melahirkan kebijaksanaan, bukan kesombongan rohani. Ia menuntun tangan untuk menolong, bukan menunjuk. Menuntun lisan untuk mengingatkan, bukan menghakimi. Menuntun hati untuk bersyukur, bukan berbangga. Mereka yang menimba ilmu sejati berjalan dengan ringan, karena ego telah teredam. Setiap pengetahuan menjadi jembatan, bukan tembok. Setiap pemahaman menjadi cahaya, bukan api yang membakar orang lain. Ilmu yang hidup bukan sekedar kata-kata di buku atau hitungan angka, tetapi bisikan lembut dalam hati yang berkata, "Aku hanya hamba, dan segala hikmah berasal darimu." Hanya dengan ilmu yang merendahkan, manusia dapat berjalan tanpa sombong, berbicara tanpa menyakiti, dan hidup tanpa meninggalkan jejak kesia-siaan. Ia menjadikan akal alat,
bukan mahkota. Hati sebagai rumah, bukan penjara bagi kesombongan diri. Amal tanpa cinta adalah rutinitas yang melelahkan. Gerakan tubuh penuh, suara lantang, tapi hati kosong. Seolah menanam biji di tanah kering, tumbuh tak berbuah, layu sebelum bermakna. Amal dengan cinta menjadi kebutuhan jiwa. Ia menyejukkan hati, mengalir tanpa paksaan, dan meninggalkan jejak yang lembut pada dunia. Seperti air sungai yang sabar menembus bebatuan, amal yang dicintai meresap tanpa membuat lelah. Orang yang mencintai tidak menghitung pahala. Ia memberi karena rindu, bukan karena ingin dilihat. Ia menolong karena hati berkata, ini harus dilakukan, bukan karena siapa yang menyaksikan. Cinta menjadikan amal bersuara dalam diam, bersinar tanpa sorotan. Setiap senyum yang tulus, setiap kata yang menenangkan, setiap tangan yang menolong, semuanya menjadi bentuk ibadah yang hidup. Amal yang bernyawa bukan hanya tercatat di langit, tetapi terasa di bumi. Ia menembus hati manusia lain, menenangkan amarah, menghapus dendam, dan menumbuhkan kasih. Ketika amal diselimuti cinta, ibadah bukan lagi kewajiban, tetapi tarian jiwa yang menggetarkan hati, menghidupkan setiap langkah, setiap detak, setiap nafas. Syukur bukan sekadar ucapan. Ia bukan kata yang keluar dari bibir tanpa menembus hati. Syukur adalah cara memandang hidup, sebuah lensa yang membuat biasa menjadi indah, yang sederhana terasa cukup. Hati yang bersyukur merasa cukup, bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena percaya pada ketetapan Allah. Ia tahu bahwa setiap langkah, setiap detik, bahkan setiap luka dan kehilangan memiliki makna tersembunyi yang Allah titipkan untuk pertumbuhan jiwa. Syukur memadamkan api iri yang diam-diam menyala. Ia menenangkan gelisah yang merayap di malam-malam panjang. Ia menumbuhkan damai yang tak tergoyahkan meski dunia berputar kacau di sekelilingnya. Orang yang bersyukur hidup dalam kelegaan. Ia melihat kekurangan bukan sebagai hinaan, tetapi sebagai pengingat bahwa Allah Maha Memberi dan Maha Menjaga. Ia menatap dunia dengan hati yang lapang, tangan yang terbuka, dan senyum yang menyejukkan orang lain. Syukur mengubah setiap nafas menjadi doa, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap detik menjadi anugerah. Ia bukan kewajiban yang harus dicatat, tetapi cahaya yang menyinari hati tanpa diminta. Takut kepada Allah bukan rasa ngeri yang menahan langkah, bukan ketakutan yang membuat hati sempit atau jiwa gelisah. Takut yang benar lahir dari cinta, dari kesadaran bahwa kita dicintai dan diperhatikan oleh Zat yang Maha Sempurna. Takut ini bukan menjauhkan, tetapi mendekatkan. Ia menuntun lisan agar berkata lembut, pandangan agar menenangkan, dan niat agar tetap murni. Setiap tindakan menjadi cermin hati yang ingin ridhonya. Orang yang takut dengan cara yang benar tidak hidup dalam ketakutan yang menyesakan, melainkan dalam kesadaran yang merdu. Ia menjaga langkah, menahan amarah, dan membiarkan akhlak berbicara lebih keras daripada kata-kata. Takut yang lahir dari cinta adalah pelindung jiwa. Ia menuntun setiap gerakan agar harmonis, setiap ucapan agar menyejukkan, dan setiap doa agar tulus. Ia membuat manusia sadar bahwa kesalahan bukan aib, melainkan kesempatan untuk kembali dan memperbaiki diri. Dengan takut yang mendekatkan, hati menjadi lembut, akal menjadi bijak, dan kehidupan menjadi ruang ibadah yang hidup. Murakabah, merasakan kehadiran Allah setiap saat, adalah ruh dari iman. Ia bukan sekadar konsep, tetapi denyut yang menuntun nafas dan pikiran.
Saat kesadaran ini hidup, manusia tidak lagi bergantung pada pengawasan orang lain. Setiap langkah menjadi ibadah. Setiap gerakan menjadi doa yang terselip di antara aktivitas sehari-hari. Diam yang tenang pun berubah menjadi zikir, karena hati selalu menyadari siapa yang menyaksikan. Orang yang hidup dalam murakabah tidak mencari pujian, tidak tergesa menampakkan kebaikan, karena setiap niatnya diarahkan kepada Yang Maha Melihat. Ia merasakan bahwa kehadiran Allah tidak terikat ruang atau waktu. Setiap hembusan nafas adalah saksi, setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Murakabah menumbuhkan kelembutan dalam bertutur kata, kesabaran dalam menghadapi orang lain, dan keteguhan saat cobaan datang. Ia mengubah ibadah dari rutinitas menjadi kehidupan yang bernyawa, di mana manusia berjalan, berbicara, dan diam dengan kesadaran penuh. Engkau melihatku, dan aku ingin engkau ridho. Pada akhirnya, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kitalah yang membutuhkannya. Ibadah bukan sekadar ritual untuk menyenangkan Sang Pencipta, tetapi sarana menyembuhkan hati yang gundah, menenangkan jiwa yang gelisah. Tanda ibadah diterima bukanlah terletak pada banyaknya amal atau panjangnya doa, melainkan pada perubahan laku. Lidah yang lebih lembut, mata yang lebih pemaaf, hati yang lebih luas. Ketika cinta menjadi alasan beribadah, setiap langkah terasa ringan, setiap kesulitan menjadi pelajaran, bukan beban. Ibadah sejati mengajarkan bahwa kita tak pernah benar-benar jauh dari Allah. Setiap sujud, setiap zikir, setiap niat yang tulus adalah pengingat bahwa kehadirannya selalu dekat, mendekap tanpa terlihat, menenangkan tanpa suara. Dan di sanalah hakikat ibadah berada. Bukan pada ritual yang diulang, bukan pada angka yang dihitung, tetapi pada kesadaran yang hadir, mengubah hati, melembutkan laku, dan menghadirkan damai dalam hidup. Sehingga manusia berjalan dengan ringan, berbicara dengan lembut, dan diam dengan penuh kesadaran. Menyadari satu kebenaran yang sederhana namun agung. Aku tak pernah jauh dan engkau selalu dekat.